ditanam mereka baru 3-4 tahun. Kita 1,5 tahun buah kan berbuah. Langsung panen. Durian montong dia 5 tahun, 6 tahun. Kita 3,5 tahun berbuah semua. Masya Allah. Bukan saya yang terkejut, ahlinya juga terkejut waktu ke sini. Sebenarnya pendidikan itu adalah science based, berbasis ilmu. Tapi ilmu ini tidak bisa dipakai kalau tidak ditambahi dengan competence based. Mestinya bangun bangsa lebih penting daripada negara. Bangsa yang baik akan negara yang baik. Tapi bangun bangsa ini harus ada ideologi negara yang mau membangun bangsa. Sahabat Tani, kalau sahabat Tani ke Semarang itu wajib banget buat datang ke Hortimart. Karena buah-buahnya banyak banget dan rasanya tuh luar biasa. Ditambah itu adalah tanaman buah, ada tanaman bunga juga. Pokoknya banyak banget. Dan sahabat Tani juga harus tahu nih, kita langsung tanya sama Pak Budi, Insinyur Budi Darmawan, bagaimana sih Pak pertama kali ingin memfokuskan diri lalu menjadi salah satu orang yang melestarikan hasanah buah-buahan Nusantara. Ya, jadi tadi sudah saya ceritakan bahwa saya bertekad tanam buah yang bisa sama atau lebih baik dari Thailand. Iya. Tahun 2000. Jadi akhirnya dari kebun cengkeh yang saya rehabilitir lagi ada laba, sebagian laba separuh dibagi pemegang saham, separuh saya pakai untuk bikin kebun buah di sekarang Ngebruk itu 200 hektar itu. Masya Allah. Lokasinya 200 hektar. Kemudian di situ saya tanam apa yang mau saya tanam. Saya bilang yang kita importnya paling banyak apa ya? Durian montong. Lengkeng itoh, dua-dua dari Thailand. Lah terus bibitnya bagaimana, pupuknya bagaimana, dan bagaimana tidak tahu. Saya datangkan ahli dari Thailand. Ke sini? Iya. Wow. Dari Thailand ke sini ngajari kita semua yang dipakai mereka saya tiru. Pupuknya kita tidak punya, kita import. Terus waktu itu sudah ditanam, saya tercengang-cengang itu. Karena? Kalau lengkeng mereka itu ditanam mereka baru 3-4 tahun, kita 1,5 tahun buah kan berbuah. Langsung panen. Durian montong dia 5 tahun, 6 tahun. Kita 3,5 tahun berbuah semua. Masya Allah. Bukan saya yang terkejut, ahlinya juga terkejut waktu ke sini. Datang melihat langsung gitu ya dia Pak? Bilang, negara kok seperti ini itu. Jadi saya mulai bikin itu, jadi 2000 saya mulai tanam, 2005, 2006 mulai kelihatan. Lah banyak teman-teman saya ajak dolan, pamer. Gitu. Lah terus mereka bilang, yo nek kowe sampai jangan cuma kebunmu, rakyat dong diajari. Nah, terus kita diskusi bikin Yayasan Obor Tani. Yayasan Obor Tani. Ya, itu tanggal 17 Januari 2006. Dirikan Yayasan Obor Tani. Tujuannya kalau ini ada desa, kita bikinkan blueprint seperti kebun, embungnya bagaimana dan sebagainya. Kita carikan dana sponsor untuk bangun kebun itu, untuk buktikan. Cuma 100 petani seluas 20 hektar. Itu. Ya, sesudah itu desain sudah ketemu. Pertama Desa Genting untuk lengkeng butuh dana 1,5 miliar. Tahun 2006 ya Pak? 2006. Wah. Saya
cari kanan, cari kiri, tidak ada sponsor perusahaan yang mau. Akhirnya saya ajak teman-teman 15 orang, satu orang 100 juta. Saya melabori dulu saya 100 juta. Dapat terus saya bangun. Waktu itu dibangun, nanti bisa dilihat videonya. Tahun 2000 mulai di cita-citanya itu di video. Terus saya dengan Bu Rusli dan Pak Bibi itu dekat. Jadi Bu Rusli lihat, wah, saya tanya, Pak Budi ini pemerintah berbuat apa? Nggak berbuat apa-apa. 100% saya swasta. Wah, terus dia bilang, saya malu. Kebumen. Terus kita bikin juga di Kebumen, dibiayai oleh BPD. Sesudah kelihatan, mulai sponsor banyak. Sampai sekarang yang terbanyak Pertamina. Terus mulai berkembang dari desa ke desa, desa ke desa. Sebenarnya idenya dulu cuma Jawa Tengah. Tapi rupanya Jogja juga tahu. Pak Rio itu ponaknya Sri Sultan ketemu saya, minta kita bangun di sana. Kita sekarang punya 4 di sana, di Kelanggeran Gunung Kidul, Bilangrejo, Banjarraya, dan Giri Purwo. Terus kita di sini kok sekarang kira-kira ada 30, berkembang lagi di luar pulau juga tahu, ada dari NTB, Pak NTT ya Larantuka. Diminta bangun sana, sekarang punya di Larantuka, di Simalungun, Sumatera Utara, di Sobang, di itu. Jadi, saya sudah bilang berhenti dulu. Karena obor tani itu waktu tahun 2000, sudah jalan 6-7 tahun itu saya keliling dari tempat ke tempat. Karena itu desa yang terpencil, kita kasih duit ya semua, kita nempatkan 2 orang, yaitu pemimpin SPT, Sentra Pendidikan Tani, dan wakilnya. Terus 100 petani diajari terus tiap hari. Dia harus tinggal di desa itu 3,5 tahun, kita biayai. Lah, ada desa yang jadi bagus, ada yang sedek, ada yang jelek. Kalau orang yang ditempatkan itu pinter, tapi curang, tidak bisa bagus. Karena pupuknya dipakai, dia sewa tanah, tanam kacang, pupuknya dialirkan. Petani nggak berani minta uang ini, cuma sumbangan. Tidak jadi. Kemudian ada yang jujur, tapi kurang pinter. Pupuk salah juga tidak jadi. Jadi saya waktu itu sudah bilang, ini nggak bisa kalau kita mau bangun. Terus ada lagi religion gap. Satu desa mestinya udah bagus. Saya tanya lu Pak, kok mboten saged enten apa? Mboten tepang pripun? Masyarakatnya sangat muslim. Yang kita tempatkan sarjana pertanian, Hendrik anak Nasrani. Jadi kalau diajak sholat enggak, jadi ada satu gap. Terus ada lagi satu desa anak Batak yang kita tempatkan, juga enggak jadi. Terus saya bilang dia, coba petani kumpul, saya duduk di antara petani, kamu jelaskan enggak tuh, pakai bahasa Indonesia yang medok begitu dah. Sebelah saya tanya, Pak ngertos Pak, boten. Selesai toh. Jadi saya bilang kalau kita membangun desa, kita harus tahu tentang desa itu. Budayanya, agamanya, kemampuan bahasanya, kemana itu. Jadi saya kemudian ngajak teman-teman lagi, nggak bisa ya ini obor tani sudah terlanjur jalan, kita pelan-pelan, kita bikin SDM yang bisa membantu petani. Bikin Yayasan Ilmu Tani. Yayasan Ilmu Tani, Masya Allah, itu apa itu Pak? Apa? Yayasan Ilmu Tani. Ya, itu kepengen mendidik petani Indonesia supaya dia bisa punya kemampuan terpandang, punya martabat yang dipandang oleh dunia itu. Wah, cita-citanya tinggi.
Kapan-kapan ke sana ada prasasitnya. Ih, Masya Allah. Ya. Nanti Bibi ke sana deh, Pak. Tapi belum jalan. Oke. Jadi 2004 itu berdiri, yang waktu peresmian ada Pak Ganjar baru saja jadi gubernur. Nah, idenya bagaimana? Sebenarnya kan kalau saya mau bikin sesuatu, terus ini nyinggung pendidikan sedikit gak apa-apa ya. Iya, gak apa-apa. Sebenarnya pendidikan itu adalah science based, berbasis ilmu. Berbasis. Tapi ilmu ini tidak bisa dipakai kalau tidak ditambahi dengan competence based. Lah kita pertanyaan itu cuma science based. Contohnya antara science and competence adalah di kedokteran. Oke. 5 tahun dia sampai dokter Andes Med, itu science based. Competence based dia harus pergi pasien ke pasien dan sebagainya. Saya bilang pertanian apa enggak sama? Sama. Siapa pertanian yang mengunjungi pohon ini kok hasilnya jelek, siapa? Tidak ada. Jadi karena pertanian hanya science based, jadi nggak teraplikasikan. Jadi Menteri Pertanian dulu Suswono, zaman Pak SBY kedua, saya ajak keliling. Dia dari IPB. Mana sarjana IPB yang bantu petani? Tidak ada. Karena dia nggak bisa juga. Jadi saya bilang, bagaimana kita bicara kompetens? Kompetens itu adalah sains yang dilaksanakan. Nah, jadi Yayasan Ilmu Tani pertama harus ada research center. Ada risetnya? Risetnya itu bukan tulisan, tapi tanam di lapangan. Jadi saya sediakan 46 hektar untuk tanam. Ya, nanti hari itu ditulis jadi buku. Buku itu ada textbook, ada manual untuk kerja. Wah kan lama, enggak lama karena saya akan potong-potong menurut komoditi. Ahli lenggang, ahli durian, karena Thailand sudah begitu. Nah, jadi dari situ nanti kalau kita ngirim ke desa memang orang yang kompeten. Yang kedua, yang kirim ke desa harus kader yang jujur. Bagaimana jujur? Gak bisa. Kita nggak bisa nentuin yang mana gitu ya Pak ya. Kecuali kalau pendidikan itu berasrama. Saya dulu di Angkatan Laut masuk asrama 6 bulan. Oh kelihatan orang jelek, orang egois, orang iya. Jadi saya bilang kalau ini Yayasan Ilmu Tani mau mendidik kader yang ke desa, dia harus kompeten, ada research centernya, harus jujur, ada asramanya. Itu saya hitung-hitung ya tidak terlalu mewah, sudah butuh 60 miliar. Duit saya habis jadi berhenti dulu. Sampai sekarang belum operasi. Gedung utama jadi, lahan ada tapi belum jalan lagi. Ya, saya bilang kalau itu nanti, itu saya desain untuk bisa 120 kader per semester. Jadi 1 tahun 240 baru bisa. Masya Allah, luar biasa mulia sekali Bapak. Oh, baby speechless. Jadi itu kira-kira. Jadi kalau ada orang yang saya ceritani ya komentarnya bilang waras itu. Dia bilang ini kan kerjaan pemerintah semua. Jawaban saya kalau pemerintah nggak ngerjakan, saya boleh nggak ngerjakan. Boleh ya atau nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, Masya Allah Bapak, luar biasa sekali. Tapi sampai sekarang masih belum jalan ya Yayasan Ilmu Tani. Tapi mudah-mudahan. Tapi saya disuruh was jalankan saya enggak. Kalau bikin sesuatu harus betul yang benar. Karena kalau ini sesuatu itu adalah mau ngajari petani sejahtera, kita harus memikirkan petani itu bisa kompetisi dengan impor. Ya tak? Iya betul. Nah kalau kita asal-asalan nggak bisa kompetisi. Nggak bisa apple to apple maksudnya ya. Untuk ya. Menghasilkan buah-buah unggul. Nah terus kalau sekarang bicara tentang Hortimat, sebenarnya ini adalah rangkaian pertama. Saya bilang kalau kita memberdayakan petani tanam durian di desa, kita harus menjamin
hasilnya bagus, dia bisa menjual. Kalau tidak bisa menjual, tanggung jawab yayasan. Masya Allah. Lah bagaimana bagus? Buah itu banyak macamnya. Jadi saya bilang kita mesti punya sentra dulu, Hortimat ini untuk nyobai semacam buah. Oke. Nanti kalau mau nyoba buah jeruk Bali, Wow. ada yang dari Cina. Cina itu ekspor ke seluruh dunia. Saya beli. Terus dari Malaysia saya ambil, dari Indonesia yang terbaik. Jadi dari Cina saya punya 5, Indonesia 1, dari Malaysia 1. Yang paling enak mana? Dari yang paling enak mana? Mana? Malaysia, Cina 5, Malaysia 1. Indonesia itu banyak, ada Madiun segala macam. Saya ambil yang menurut kita paling enak ya teman ya. 5 paling enak mana? Oke. Cina Indonesia. kayaknya. Oh, Indonesia. Indonesia. Sudah nggak ada apa-apanya dah. Oh iya. Tapi Wow. pohonnya dirawat yang sama, dipupuk yang sama. Nggak ada apa-apanya Cina. Nah, jadi saya bilang ini adalah koleksi, cari yang terbaik. Terbaik diperbanyak. Itu saya belum berani membawa ke petani. Karena di sini cuma tanam 50-60 pohon. Kalau ditanam ribuan pohon tetap baik Kak. Jadi saya tanam di Ngebruk kalau mau ke sana. Di sana ada 40.000 pohon. Lengkeng punya 10.000, durian 10.000 itu. Kalau itu sudah bagus, baru itu dibibit. Pembibitan perbanyak itu yang dibawa ke obor tani. Iya, ke desa-desa. Jadi kalau di obor tani dikasih ini bibitnya, teknologinya begini, pupuk semua disediakan. Bagaimana ngerjakannya kita nempatkan. Diinformasikan. Ada 2 kader kita hidup di sana. Latih di sana. Ya, kalau berbuah tidak bisa jual, obor tani tanggung jawab. Ternyata sekarang tidak ada satupun yang mereka mau minta kita menjual. Karena sudah laku di depan. Lakunya sudah terheran-heran. Seperti di Gunung Kidul itu, Kelanggeran itu, saya ke sana, kemarau embungnya dia kosong. Pakai trik tangki, dibayar. Jadi rakyat yang dulunya sederhana jadi pinter juga. Ya Pak, niki pinter niki. Nyiram pohon nganggo air minum pakai tangki. Iya. 1 pohon nyiram 1 kali 30.000. Lah itu kan tiap 2 minggu. Dia bilang nanti 2 bulan ya kira-kira 5 kali. Napa cucuk Pak. Niki tebasane 7 juta, niki tebasane 5. Masya Allah. Durian 1 butir 150.000. Iya. Jadi akhirnya saya janji semua daerah obor tani yang menghasilkan buah tidak bisa jual, tanggung jawab. Nggak ada aja. Jadi pasar jadi bukan masalah lagi kan Bukan biasanya. masalah. Biasanya itu Lah jadi. sering pejabat kita orang-orang itu, Pak, kalau overproduksi bagaimana? Orang yang tahu bisnis sebenarnya nggak cerita overproduksi, cerita kompetisi. Betul. Bisa kompetisi Kak. Saya kasih handphone dulu mau ada Nokia, analog, wah ikut. Ada BlackBerry, habis tak? Iya betul. Ada Android, habis tak? Iya betul. Lah jadi saya bilang yang kalau kita mau masuk bisnis, kita bisa unggul atau tidak. Lah saya bilang kalau saya pergi ke buah-buahan, tropis, kita masih unggul. Karena dibantu oleh Tuhan. Iya. Tanah yang baik. Alam yang ya. luar biasa. Tapi bukan berarti kalau dikasih terus tidur. Tetap harus inovasi. Tetap Inovasi harus. dan kerja keras. Wow, Masya Allah Bapak. Feby speechless, terbatuk-batuk. Pokoknya nggak bisa bicara apa-apa karena langkah Bapak tuh luar biasa gitu maksudnya. Feby baru pertama kali bertemu orang yang benar-benar concern sumber daya manusianya, sumber daya alam itu dari Bapak. Luar biasa sekali Pak.
Ya, pernah ada yang tanya saya, kok jadi saya ini yang bicara, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ada wartawan, Pak, Pak Budi itu merasa dipilih oleh yang Tuhan, apa memilih atau apa? Saya enggak. Saya nggak tahu Tuhan milih saya apa enggak, saya nggak tahu. Saya milih saya juga enggak. Saya cuma mengalir saja. Saya sebagai manusia itu punya nurani, punya pikiran, punya raga. Lah, nurani dan pikiran itu sering kompetisi itu. Iya, betul. Lah, kita harus bisa yang untuk kamu yang paling enak mana gitu. Jadi saya bilang ada pengemis pinggir jalan minta uang. Iya. Kalau saya kasih, bukan kasih dia, saya bilang, itu menyelamatkan nurani saya. Kalau saya tinggal, nanti saya itu terkilir-kilir terus, tidak enak. Betul. Jadi saya kalau berbuat itu dasarnya adalah super egoisme dari saya. Super egoisme. Ya, bahwa egois saya ini saya bertindak, dampaknya bisa positif untuk orang, dan negatif. Jadi kalau gagal ya saya agak kecewa. Tanya, nanti enggak nyesel? Enggak, kecewa enggak. Tidak ada orang yang suruh saya kok. That is me. Masya Allah. Wow. Lah karena untuk saya ya saya bisa semangat terus toh. Iya betul. Nanti ada desa, wah wah wah, terus saya mundur enggak, saya enggak pernah mundur. Lanjutkan menuju impian gitu ya Pak ya? Impian saya. Iya betul. Ya toh? Iya. Syukur-syukur impian saya positif untuk Buat bangsa. ya. Masya Allah. Banyak orang yang sok, wah saya ke desa mau bantu, bohong lah. Sebetulnya itu adalah keinginannya sendiri. Yang suruh saya bikin yayasan obat tadi nggak ada. Yang suruh bikin yayasan tadi nggak ada. Kan tidak saya. Bahwa keinginan saya, kiprah saya, happiness saya berdampak positif, ya syukur. Alhamdulillah, iya betul. Lah bagaimana kita ngatur nurani kita? Sahabat Tani, kita dapat sesuatu hal yang luar biasa hari ini. Bagaimana kita mengatur nurani kita. Iya. Sahabat Tani, kita istirahat lagi. Di segmen nanti kita akan lanjutkan segmen keresahan milenial. Sahabat Tani, kita di segmen terakhir kita di keresahan milenial. Tapi sebelum itu Feby masih penasaran nih Pak Budi. Kan Pak Budi punya PT tuh tadi sempat cerita, PT Cengkeh Zanzibar. Ya. Itu ceritanya bagaimana Pak? Maksud filosofi dari nama itu apa? Karena sepaham Feby, Zanzibar itu ada di daerah Afrika, Betul. pulau yang luar biasa bagus di sana. Dan pernah ada terjadi perang kalau nggak salah di Ya. sana. Jadi sebetulnya Cengkeh itu asalnya dari Maluku. Maluku. Maluku itu menurut ahli cengkehnya Profesor Thoyib Hadiwijaya itu ada bunga lawang kanan, bunga lawang kiri. Okay. Bunga lawang kanan itu yang jelek karena produktivitasnya kecil, tidak itu. Bunga lawang kiri itu yang bagus. Nah dulu waktu penjajahan Belanda, bibit-bibit yang bagus itu diambil, ditanam di Pulau Madagaskar dan Zanzibar. Jadi kita waktu import itu kita ambil yang aromanya bagus dan sebagainya dari Zanzibar. Jadi lucu, dari kita dibawa ke sana, dari sana dibawa kembali lagi. Jadi waktu PT berdiri ini, yang kasih nama bukan saya, yang kasih nama Pak Menteri Profesor Thoyib. Wah bilang aja ini PT Cengkeh Zanzibar, yaitu cengkeh yang paling bagus itu. Jadi itu riwayatnya nama PT Cengkeh Zanzibar. Oh, Masya Allah. Jadi karena membuktikan bahwa ini cengkeh paling bagus. Betul, ya itu kita murnikan. Kalau mau lihat pohonnya masih ada kira-kira 50-60 ribu. Di mana Pak? Di Kebun Curug. Oke. Ya. Baik. Kemarin saya di sana. Kemarin Bapak dari sana? Ya. Oke. Terus Pak,
bagaimana kita sebagai generasi muda bisa menapaki jejak Bapak gitu? Apakah ada nggak pesan untuk generasi muda saat ini? Sebetulnya saya sulit bicara dengan menganjuri generasi muda kalau anjuran saya itu tidak ada wujudnya gitu. Oke. Jadi saya akan, tadi saya sudah cerita sedikit bahwa bagi saya mestinya bangun bangsa lebih penting daripada negara. Bangsa yang baik akan negara yang baik. Tapi bangun bangsa ini harus ada ideologi negara yang mau membangun bangsa. Membangun bangsa itu apa? That is ideologi. Ideologinya apa? Dunia mengenal ideologi kapitalis, yaitu serahkan pada pemilik modal. Nanti rakyatnya dapat makan sebagai karyawan. Terus ada lagi komunis, sita semua untuk negara, gak usah itu. Nah, saya pelajari Bung Karno tidak mau dua-duanya itu. Kapitalis itu eksploitasi tulang malam, komunis itu juga tidak bertuhan. Terus Bung Karno bilang marhenisme. Nah, marhenisme itu yaitu marhen itu nama petani yang miskin itu diberdayakan. Kalau ini diberdayakan, dia akan bisa. Lah memberdayakan itu dalam apa? Dalam semua bidang. Kalau di sana itu keramik, ya diajari keramik, sana pertanian itu. Jadi idenya adalah kita bagaimana memberdayakan rakyat. Memberdayakan rakyat, manusia, itu harus memberdayakan kemampuannya dia berkiprah. Kalau dia itu kepintarannya kalah etos kerja, ya dia nggak bisa berdaya. Iya, betul. Lah saya sendiri karena bergerak di pertanian, jadi saya kepingin memberdayakan rakyat itu di dalam pertanian. Pertanian dipersempit lagi apa pangan? Bukan. Apa bahan industri? Bukan. Yaitu buah-buahan gitu. Jadi saya sedang menyusun buku tentang perhitungan perkebunan buah itu seperti apa. Saya hitung-hitung kemarin, saya juga terkejut-kejut bahwa profitability-nya bukan main buah itu. Kalau bisa bagus. Itu lihat di situ itu ada durian musangking. Iya, betul. Ya. Itu satu butir itu kira-kira 2 kilo. Sekilo itu 250.000. Satu butir 2 kilo 500.000. Kalau satu pohon itu bisa 10 butir, berapa juta? 5 juta. Terus potong separuh. Harga pokoknya mupuk nggak ada seberapanya. Jadi saya kemarin bilang kalau mau kasih rakyat yang out of the box, kita bikin buah tropis unggul. Apakah kita bisa menjadi juara dunia? Why not? Iya, betul. Kita negara tropis. Buah itu labor intensif karena harus mengatur pembuahan dan sebagainya. Pulau Jawa padat penduduknya, tanahnya subur, tapi harus diberdayakan. Nah kalau tidak diberdayakan tidak bisa. Jadi, menurut saya mau nganjuri ya percuma. Nanti kalau Yayasan Ilmu Tani berdiri, saya akan bilang yang mau jadi majikan sendiri dengan alam kita, yaitu tanam buah, silakan di Yayasan Ilmu Tani belajar. Baby mau. Jadi saya nanti kayak langsung ikut gitu kayak gitu. Itu siap. Nanti pendidikannya itu mengarah kepada 4 golongan, yaitu 1 kadernya Yayasan Obor Tani. Baik. Yang nanti terjun ke desa. Ke desanya. Yang kedua adalah pengusahanya mau bikin kebun buah. Sekarang banyak yang minta saya nggak bisa melayani. Yang ketiga perorangan.
punya tanah, punya 100-200 juta mau bikin kebun buah. Iya. Yang keempat adalah freelance consultant. Banyak orang punya tanaman buah. Iya. Oh kok raiso berbuah, dia dengan juri pupuknya begitu. Masya Allah. Ya. Tapi cita-cita begini ini kalau tidak betul ya percuma toh. Kalau betul butuh dana. Dana tidak punya dana. Saya pernah cerita ini kepada Ibu Dini Purwono dari PSI. Dari PSI. Sekarang dia itu staf khusus presiden. Masih menghubungi saya. Saya ceritakan ya nggak bisa jalan. Oh Pak, itu mestinya negara yang hadir. Lah negara nggak hadir, saya disuruh apa? Iya betul. Ini mungkin saya yang dianggap keras kepala ya. Cita-cita ini saya jelaskan kepada semua. Salah satu kepada Ketua DPRD yang lama, Pak Rukma Setiabudi. Kemudian Pak Rukma dengan semua wakil ketua, dengan ketua komisi meninjau, saya kasih paparan. Wah, dia bilang bagus. Bagus. Terus dia tanya, Pak Budi ngajukan proposal lo minta dana. Saya bilang, kenapa kok saya harus minta? Iya. Saya bilang ini ada desa, saya swastanan mau bangun desa. Bapak-bapak wakil rakyat punya inisiatif toh. Sudah saya kasih inspirasi. Betul. Kalau saya yang minta nanti saya yang tanggung jawab. Betul. Ada korupsi saya diikutkan. Betul. Enggak, saya bilang. Saya tetap independen. Ya, akhirnya enggak jadi. Enggak jadi ya sudah. Enggak apa-apa ya Pak ya. Pasti ada jalan lagi mudah-mudahan ke Ya, depannya. jadi saya diminta suruh bikin proposal bansos kepada penerima. Saya enggak, saya yang kasih bansos kalau suruh minta bansos. Betul. Kalau Bapak mau kasih ya kasih aja tuh. Betul. Nggak perlu malah ini adalah sesuatu gagasan yang luar jadi biasa. sampai sekarang ya macet itu. Dua kalau nggak ada proposal nggak dikasih ya terserah. Tapi saya bilang untuk saya ini ada desa, saya pengen bantu. Kalau DPRD mau bantu, bantu aja toh. Betul. Kita kolaborasi toh. Betul. Tapi bukan saya minta loh. Betul. Wong saya mau kasih kok disuruh minta. Betul. Ya Allah. Lah itu sikap-sikap gitu kadang-kadang disebut Pak Budi ini orang keras kepala. Saya bilang bukan, ini bukan prinsipil. Iya betul, prinsip. Prinsip ditegakkan. Betul. Wow, sahabat Tani betul juga ya. Kenapa dipersulit untuk buat proposal dan segala macam? Karena kan ini nggak dipersulit ya, mereka nggak mau buat, saya nggak mau buat. Padahal kan mereka bisa buat kan ya Pak Bisa. untuk buat. Tugasnya apa kalau nggak bikin? Betul. Tugasnya anggaran negara. Betul, setuju. Baby setuju banget sahabat Tani. Dan alhamdulillah selesai sudah podcast kita hari ini bersama Insinyur Budi Darmawan. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Masya Allah ini ilmu luar biasa. Baby sampai terkejut dan dapat ilmu baru lagi dari Bapak karena semuanya sungguh menginspirasi. Matur suwun sangat kita diperbolehkan untuk datang ke sini, datang ke Hortimart, jalan-jalan melihat kebunnya. Dan sahabat Tani, Phoebe pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.